Biasanya ada teman-teman kita studi banding. Terus kita lama-lama saya ambil saya di Jawa, saya di sekolah swasta Islam yang bagus. Mendesain mereka programnya. Kita kemudian kan yang bisa kita bangun pola pikir kan apa pun dasar anak. Kalau berubah pola pikirnya kan kita juga aman. Semuanya kan motivasi. Tapi sistem lah yang kita bangun. Saya sedang belajar kalau berubah mindset kita, kemudian kita lihat problem konkret di lapangan. Nah yang membuat pulang ya kita mesti ada upaya-upaya sih. Jadi saya lihat ini. Tapi bukan sebenarnya kalau tapi ada mesti dibanding di Jawa tapi dia yang banyak sekolah-sekolah Jawa jadi ini bagus kita boleh dekatkan anak-anak bagaimana konsisten menggunakan aturan, bagaimana cara membuat aturan yang orang tua ini konsistennya rutin evaluasi mereka dan seperti sama aja ya sekolahnya Sepal anak-anak katanya mau kayak kita tapi ada beberapa sekolah yang kayak kita ya satu tahun atau kita juga berkunjungan ke sekolah-sekolahnya si Siap namanya Siap jelas Siap jika bakal ya memang hati kita kalau pikirnya ya jangan sampai terbawa tapi kalau juga dia nggak mau dibandingin. Dari godaan itu pada tahu Tapi kopi dari jumlah siswa juga nggak terlalu banyak. Satu komposisi antara siswa teman dalam apa ya, dalam budaya positif itu dia itu tidak boleh memaksa ya. Tapi kalau kita lihat sistem pendidikan pondok pesantren loh ya, itu kan menurut Pak itu banyak yang bagus kan dipaksa awalnya mereka sistem pesantren kan dipaksa, terpaksa, terbiasa kayak gitu. Makanya kan jangan
menjadi yang namanya keyakinan. Apa bedanya kesepakatan dan keyakinan, anak-anak? Ada yang tahu? Seseorang di antara sekian banyak ini, keyakinan, kesepakatan, silakan Tika. Kesepakatan itu kayak pendapat orang lain, kalau keyakinan itu buat kayak keusulan buatnya sendiri. Nilai-nilai buat diri sendiri bermanfaat bagi kita ya. Oke, makasih Tika. Jadi kita akan merubah kesepakatan dari keyakinan. Yang kita akan baca satu-satu lagi. Nanti kita tentukan kira-kira nilai apa yang mau kita bangun dari kesepakatan itu. Ya, yang menjadi akan menjadi keyakinan kelas 10. 10 Yang pertama silakan Juk. Tidak keluar masuk kelas saat pembelajaran berlangsung. Ini satu dulu. Tidak keluar masuk kelas saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira keyakinannya apa? Menghargai guru. Atau menghargai orang lain. Atau menghargai orang lain. Atau boleh juga saling menghargai. Garis miring saling menghargai. Oke, yang kedua Ais boleh bantu bacakan Ais sambil menunjuk menulis. Mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, kira-kira nilainya apa? Iya, berbusuk ini nilai apa ini? Iya, meningkatkan. Dia ini religius. Ya, nilainya religius. Tidak, religius itu tidak. Apapun agamanya, religius itu apa? Religius. Yang ketiga, coba Tika. Oke, Ais lagi. Datang dan masuk sekolah tepat waktu, kira-kira ini apa ini? Tidak, kedisiplinan disiplin. Yang keempat, Ais, Tika silakan Tika. Selalu menghargai guru dan teman-teman. Sudah masuk? Apa itu? Saling menghargai. Coba bilang, satu bilang, kamu lima, dua. Tidak bawa? Coba Cesa. Tidak bawa juga. Ada yang lain? Akbar tidak bawa juga. Dalam, coba silakan. Fani dulu. Silakan. Ya. Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Apa kira-kira? Kebersihan. Nah, kebersihan keren. Next, ya, silakan. Tidak membuat onar. Kira-kira masuk dalam mana ini? Saling menghargai sudah. Apa ada lagi? Amanah. Kenyamanan. Keamanan nomor 5. Keren, silakan. Bang Ida ya. Siapa namanya? Hilda. Diserahin nih Bang Ida. Hilda. Selain beda-beda. Oke, Hilda silakan. Oke, tidak membuli teman, tidak menindas. Itu masuk dalam mana itu? Nah, saling menghargai juga ya. Terima kasih Hilda ya. Lagi-lagi ini nih. Anton jangan Anton. Tidak. Termasuk dalam keamanan. Next. Yeni ya. Silakan Yeni. Tidak boleh berisik saat masuk pelajaran langsung. Masuk ke yang mana? Keamanan, kenyamanan juga masuk ya. Oke, keren nih, sudah banyak nilai kita yang masuk. Next. Lagi ya. Ais. Cerita. Petugas pikir tidak boleh dalam kamar. Disiplin termasuk juga kebersihan. Ada dua nilai yang dilanggar kalau petugas pikir itu. Next, siapa namanya ini? Azizah ya, silakan Azizah. Menjaga nama baik kelas.
menjaga nama baik pentingnya ya. Tidak hanya kelas kita, kelas kita, sekolah kita, termasuk orang tua. Bangga nama baik. Oke. Nah, ini orang 6 yang akan menjadi keyakinan kelas kita, cukup ya? Terima kasih anak-anak atas kebersamaan. Saya Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tim BK sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang BK. Mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan ini yang sudah sering tim BK lakukan, tapi mungkin ada beberapa hal yang baru. Nah, dan kita akan coba bandingkan dengan teori yang ada ini dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, Bapak dan Ibu. Yang pertama, tolong buka halaman pertama dulu bagian slide paling bawah tampak kanan tentang paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini dikatakan yang pertama bahwa induksi guru mengontrol murid. Ternyata ibu murid itu tidak bisa kita kontrol. Walaupun kita bentak, kita tidak mengontrol mereka. Tapi mereka membiarkan dirinya kita kontrol. Jadi sifatnya berpolarity sementara. Kemudian induksi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguasai karakter. Ya, jadi kita kritik hal-hal buruk dari si murid, kemudian kita ciptakan rasa bersalah, ya kasih ajaran booming nanti tahun ternyata nanti makin lagi jauh karena dari akhir membuat dia merasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan, ternyata tidak akan menguasai karakter. Jadi akan semakin lemah, tidak percaya diri kalau kita melakukan itu. Kemudian ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Ternyata hadiah berguna, penghargaan tidak selalu berdampak baik. Sanksi yang kita berikan itu akan berdampak, dia lebih berpikir lagi. Akan merenung, Iya, merenung. Saya melakukan ini atas kesalahan ini sudah resiko buat saya atau konsekuensi yang harus saya lakukan dan sering teringat di benaknya dia. Kalau konsekuensi itu kalau saya lihat di sini di Barangga. Jadi itu ya. Iya. Ya, karena di sekolah kita tuh sebenarnya lebih banyak konsekuensi, Iya. tapi seringkali Nah, kita iya. sebagai guru tuh menganggap itu hukuman padahal Hukuman, lain. iya. Ya. Jadi intinya itu, kalau kesalahan dengan perintah yang kita lakukan itu saling berkaitan, konsekuensi tidak ada masalah. Ada Tapi keterkaitan. ternyata ada yang lebih tinggi dari konsekuensi selain di bawahnya. Selain di bawahnya namanya awalnya. Restitusi ini, Bapak dan Ibu, itu adalah kalau konsekuensi itu guru yang menentukan tahu apa yang siswa lakukan atas kesalahan yang berada di bulan. Kalau restitusi guru memancing siswa agar dia menemukan sendiri. Cara saya akhir ditari pala. Berarti contohnya semacam kita anak berkelahi diberikan seperti Iya, nah, itu bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Nah, belum restitusi. Ya kalau restitusi harus tapi terlepas dari asal lainnya lebih bermakna. Kalau lain kan ada nggak? Ada. Ini apa? Paling penting dia menyebabkan sendiri dengan pimpinan kita. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Ini dampaknya Bapak Ibu ada di kolom ke 6. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Arah sekolah berdampak. Seolah-olah ibu atau di kelas kalau hukuman guru. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sepanjang ada aturan, apapun aja sih kalau restitusi gitu, sesuai aturan. Tapi kalau konsekuensi, kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu. Nah, bahas umur murid maka sampai selesai sekolah. Memang kami di tahap awal, tapi dampaknya luar biasa. Jadi tim BK kalau bisa menerapkan ini jangan kami madhab guru saja ya. Tim BK pasti luar biasa kalau bisa memenuhi sistem. Nah, untuk melakukan restitusi untuk
mengetahui siswa ini memahami akar masalah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Mungkin kita selama ini sudah sering mendengar tentang budaya positif, disiplin, tapi mungkin belum terlalu detail tentang hal itu. Anda akan mencoba berbagi apa yang Anda pahami dalam program tentang budaya positif di sekolah dan bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah kita. Apakah sudah sesuai dengan teori atau ada beberapa yang perlu disesuaikan atau jauh sekali dengan teori yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu, membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi budaya positif ini sebenarnya titik tolaknya itu adalah murid. Bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa. Mungkin ada cara-cara yang menurut kita selama ini sudah betul, sudah sesuai, bertahun-tahun kita lakukan, tapi mari coba kita refleksikan. Apakah itu memang betul-betul sesuai dengan peserta didik kita, atau ternyata hanya memuaskan guru? Saya minta salah satu orangnya mengepalkan tangan. Nah, sudah, kepalkan tangan. Salah satu di antara ya. Nah, anggap di dalam tangan Bapak Ibu ini yang mengepal ini ada sesuatu yang sangat berharga, ya, yang tidak mau diserahkan ke orang lain. Nah, tapi teman di sampingnya akan berusaha merayu Bapak Ibu agar membuka tangan itu. Coba. Coba dirayu supaya membuka sesuatu yang berharga. Layu maksud lagi. Rayu, oke? Layu, oke. Tidak boleh dipaksa ya. Ya. Tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa ya, layu ya. Oke, sudah. Sekarang saya minta bergantian. Berhasil membuka, berhasil merayu temannya sampai membuka. Ada Ibu Nini. Coba Ibu Nini. Gimana ceritanya? Ibu Eka bersedia membuka. Mau diceritakan Bu? Dan kenapa Ibu Eka bersedia? Dengan cara? Oh, gitu aja dia mau membuka. Oke, terima kasih Ibu Nini. Tadi ada, ini berhasil membuka ada? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Ibu Nini tidak buka tangan? Padahal sudah coba dirayu oleh Mas Adrian. Padahal sudah. Berasa dia begini. Nah, terima kasih Bapak. Jadi ada dua konsep. Ya. Yang memang jadi konsep. Nah, Sosiologis ya. Sosiologi keren. Tapi pertanyaan seperti ini, Ibu Nini. Kira-kira, ya, Ibu Eka membuka tangannya itu karena bujukan Ibu Nini atau karena keinginan dia sendiri? Awalnya sudah. Nah, Jadi awalnya dengan. Iya. jadi kemauan. Kalau Ibu Eka tidak mau walaupun dibujuk, kira-kira tangannya terbuka tidak? Hah? Bisa ya. Kira-kiranya akan terbuka tidak? Kalau Ibu Eka merayu, ternyata Ibu Nining tidak bersedia membuka, tidak membuka seperti kasus tadi, kira-kira tangannya akan terbuka tidak? Nah. Tanpa paksaan ya. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa senangnya ketika kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, kalau mereka tidak mau, tidak akan terjadi. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka merasa ada kepentingan yang lebih besar yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya di dalam diri tidak ada diinginkan mengikuti apa yang mereka mau. Jadi motivasi itu harus ditumbuhkan di dalam diri. Jadi kalau kita merasa menghukum siswa, kemudian kita merasa menang, ya, pasti ada sebab. Dan di sini kita coba diajarkan tahu menggunakan istilah. Apa sebabnya? Kita harus mampu memahami. Oh, ternyata dia begini. Yang selama ini mungkin dia belum tahu. Warna kami tahu makakorelo ngomong dengan pikiran lupa ada CPAU. Padahal sebenarnya ada teorinya. Oh, ternyata dia butuh kasih sayang. Diumumkan di orang tua. Kalau gurunya mampu menempatkan posisi sebagai orang tuanya, boleh muka untuk lo ringgit. Maksud dengan motivasi itu.
akan memahami apa sebabnya siswa melakukan sesuatu, itu pasti kita akan tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Nah, coba dibuka di halaman di slide yang masih yang pertama apa itu? Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Bahwa sebenarnya guru itu tidak pernah mampu mengontrol murid katanya. Dengan cara apapun. Karena hanya murid yang mengontrol dirinya sendiri, kecuali dia membiarkan guru mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuat iya. Nah, ini bagian nanti yang terakhir ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa, kita tuh ada 5 pilihan terhadap posisinya. Dan kita pasti mengambil salah satu posisi ini. Dan dari kelima posisi ini ada satu posisi yang disarankan dalam teori ini, yang harusnya kita ambil, dan mata sendiri pun tidak pernah masuk ke posisi itu, dan itu yang diperlukan. Sementara segitiga diskusi itu cara kita menangani masalah. Jadi kita tidak datang siswa marahin cukup kemudian masalah selesai, ternyata ada solusinya, namanya segitiga diskusi. Ada 3 tahapan agar siswa itu sadar dengan kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahan sendiri. Bukan berdasarkan hukuman guru, bukan berdasarkan hadiah, bukan berdasarkan sesuatu dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Nanti akan bagian nanti pada ngomongin mereka. Ini sebelum sampai ke itu, kita pada masuk ke ilusi dulu ini tentang kesalahpahaman kita sebagai guru. Coba kita lihat pada bagian tindakan guru Bapak Ibu, halaman kedua paling bawah. Setelah itu paling bawah pada awal buku. Mencatat 100 kali. Yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Pak Uta? Hukuman. Kenapa Pak Uta hukuman? Tidak melakukan dia sudah melakukan pelanggaran, tidak menaati hukuman, bukan konsekuensi ya? Oke, terima kasih. Haji Abdullah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sama lari lapangan, yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Kenapa sih? Konsekuensi yang kedua. Ini konsekuensi. Kenapa dia? Karena dia olahraga. Kalau terlambat sekolah kan belum tentu belajar olahraga. Jadi apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ada kesepakatan. Yang kedua, ada keterkaitan antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman. Karena agama Islam, waktu apa koreksi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kalau waktu kontrol, baca wali coba ngomong baca wali dengan sekali ngomong 2 kali, itu konsekuensi. Karena kamu tidak hafal. Guru sebaiknya memberikan hukuman atau konsekuensi? Sedapat mungkin kita menghindari yang namanya hukuman. Kalau hukuman itu tidak tinggi, tapi ada yang lebih tinggi ternyata dari konsekuensi Kasatria. Namanya restitusi. Dia lebih tinggi dari konsekuensi. Di atasnya konsekuensi. Jadi siswa tidak hanya mendapat ganjaran dari apa yang dia lakukan, tapi mencari solusi agar permasalahan yang dia hadapi itu tidak akan terjadi lagi. Itu adalah ini yang bisa kita capai pemantau. Nah itu aturan. Anak punya aturan sekolah dari, oke. Nah waktu sekarang ini Om Dadi, oke. Silakan pemantau. Dia menjaga jarak dengan siswa dulu aturan aja. Siswa mungkin akan malu, tapi dia tetap merasa diterima perhatian ini. Tidak terima, dia mungkin akan tidak paham dengan aturannya. Nah posisi yang diminta ini adalah posisi yang terakhir, namanya manajer. Manajer ternyata bukan hanya di perusahaan, bukan hanya di perusahaan. Manajer ini dia tidak hanya berbicara tentang aturan, tapi dia berbicara tentang keyakinan. Aku sih mancing, lain hanya aturan sekolah. Aku sih mancing menurut kami karena cuma tahu menurut kami mau kuning.
Kita bangun image orang baik menurut dia, kemudian kita jadikan dia sesuai dengan image yang dia bangun. Bagaimana caranya? Si berusaha ditanyakan agar dia mencarikan solusi sendiri. Kemudian cara anak Abu Dhirabi, ya. Tapi dengan bahasa, bahkan dalam manajer ini kita harus menjaga jangan sampai tidak dilengah. Bahasanya itu harus dijaga jangan sampai jadi teman, bahkan jangan sampai. Karena takutnya siswa itu terbangun hubungan emosional berlebih, ya dia salah menganggap. Manajer itu waktu cetak gas suaranya, tapi juga tidak mendayu-dayu berposisi teman. Nah, intinya di mana posisi manajer itu pentingnya, bahwa siswa itu berusaha untuk mencarikan solusi sendiri. Memilih dan ngobrol akhirnya nenek. Kira-kira punya Gomi, kalau misalnya Gomi posisi siap, aku di Rabi Gomi ini Gomi, pada pakai posisi apa ya? Luar negara, luar bersedia nih, bersedia. Kita harus menanyakan kesediaan siswa untuk melakukan sesuatu sehingga dia tidak merasa terpaksa. Kemudian dengan posisi ini siswa akan dikembalikan kepada lingkungannya. Ya ini adalah posisi yang 5 tadi. Ini ya jadi kita diminta agar posisi manajer. Tapi kalaupun turun ke posisi pemantau. Sekali-sekali di teman boleh, tapi jangan sampai ke membuat rasa bersalah dan stabil segitiga ini menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu salah, kita harus mencoba merasa bahwa siswa itu merasa bahwa kita pernah mengumumnya jadi kita coba ya itu namanya menstabilkan identitas. Ayo sampai jadi masalah. Oh iya itu namanya stabilkan identitas. Supaya apa? Lo terbuka mungkin saya agar dia mau menyampaikan kenapa dia melakukan itu. Kemudian kedua, dia memvalidasi kebutuhannya. Ya, memvalidasi kebutuhannya. Misalnya dia setelah dia menceritakan, oh saya pada kena telinga apa gue, dan dede, kita tanyakan, menurut gue salah nggak? Jangan kita judge dia, salah nggak? Ya, kalau gue yakin gue luar lebih baik lagi kok. Kita mungkin lain gue itu kan kita sudah baik. Yo baik, mata kita lagi tidak ada dia kan ngomong, dia merasa bersalah dan tapi pakai cara kadang-kadang mereka seperti itu karena mereka untuk bisa ajak terima. Dan dengan teori ini dia akan turun sendiri dia selama ini mungkin semangat dengan kita kayak gitu. Kita ancamkan di sini dia semakin kita ikuti dengan apa kan sesuai aturan fisik aktif. Padahal fisik itu artinya belajar agar sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Bukan dipaksa ya. Jadi mungkin dengan ini mungkin perlahan kita bisa mengurangi sehingga harus hal-hal yang sifatnya bisa membunuh karakter hidup yang juga merugikan kita sendiri kan ya. Selama 3 tahun mungkin kalau sudah dididikan siswa tidak akan mau dengan kita. Tapi insya Allah dengan budaya positif ini bagi murid baik, bagi guru pun baik. Itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila saya salah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.